Jen ya? Semester ini Eca? Udah. Oh udah yang belum. Hah? Siapa? Brandon. Oh Brandon belum ya? Udah bukan kamu? Udah dia. Yang kemarin. Iya nggak Brandon? Iya kak. Mimpi udah. Ini sudah. Dylan sih yang belum sama Audrey. Mau Dylan atau Audrey? Shena tuh udah. Audrey. Shena belum. Kak Shena belum kak. Shena belum. Tapi orangnya aneh. Nol. Nih siapa namanya nih? Dylan. Bagiin kepada teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong. Kenapa? Kurang dulu nggak? Kurang ya? Kurang ya? Tasnya kurang? Masih di itu pertama saya kurang. Kurang fotokopiannya. Fotokopi lagi dah. Udah ngomong. Udah. Kasih tahu dong anak lu. Ya gue udah kasih tahu. Terus apa harus kayak gimana? Gue bilang tiap hari. Udah tiap hari. Terus kayak gimana saya buat bukunya? Ya udah kalau dengan mencubit anak gue emosi ibu bisa terpuas kan cubit aja nggak apa-apa saya bilang. Iya. Ya memang udah kayak gitu gue bilang. Bu becek-becek kata gue terserah sama ibu. Kalau ini yang memuaskan ibu. Dia bilang gitu. Terserah. Gue bilang kalau itu yang memuaskan ibu nggak apa-apa. Gue bilang. Anak kayak gitu ya. Iya. Nah, itu yang gue takut jangan sampai anak gitu sama orang jadi salah. Jadi ibu itu yang disalahkan bukan dosa orang tua. Makanya. Iya. Udah tahu anak ini beda. Kenapa nggak ibu diperhatikan? Solusinya mereka apa cara mengatasinya?
bisa fotokopi nggak sih kalau cuma 2 lembar? Bisa kali coba bisa coba. Siapa yang belum datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shena with Gita. Gita kemana?
namanya. Saya tapi minta namanya. Kita mulai aja kan? Hmm? Ya. Yuk. Hari ini kita akan mulai. Ya, sebelumnya kita berdoa karena Audrey yang pimpin, Audrey yang pilih siapa yang berdoa. Ayo, siapa lagi? Eca. Ayo Eca, berdoa kita mau renungan. Kan gue ikut. Harus nilai dulu. Karena sudah lakukan yang mulai sendiri terlalu banyak kami agar kami bisa udah kami sebagai kebaikan sebagai teman berteman kami agar kami bisa mengerti apa sebagian dari iman dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, ya, sekarang kita mulai renungan kita. Sebelum kita mulai, nanti habis pembacaan langsung satu-satu yang ngejelasin. Ya, balik dulu kembali. Jadi kalian yang ngejelasin baru KMS yang simpulin. Renungannya kita buka. Siapa namanya? Si Dylan. Mana Dylan? Bagus juga nih. Namanya Cooper. Cooper apa? Kurang berdoa lagi. Kan udah beda ini, beda generasi. Nanti kata aku beri ya. Nggak tahu. Yang lain tahu Cooper nggak sih? Mereka udah yang tahu mereka sekarang istilah-istilah apa ya? Istilah apa yang sekarang lagi tren? Guru berkali deh. Jangan melamun deh. Ya, Cooper itu kurang pergaulan. Nah, Amsal 18 ayat 1, kita butuh teman untuk mengembangkan dan mengenal diri kita. Nanti harus membaca, jadi baca baik-baik. Habis itu nanti kalian yang ngejelasin. Satu-satu.
pergaulan. Kamu bisa menyampaikan pengalaman, bisa menjelaskan arti, bisa menjelaskan contoh. Yes. Jadi tadi si Adi kayak dia tuh sibuk sama dia sibuk sama diri sendiri, nggak punya teman sebaya. Terus ya dia udah diajak cuman ya Ada gimana sih? Jadi kita di sini dapat belajar kalau misalnya kita tuh juga perlu teman atau ya gue punya teman lah, teman sebaya buat ya nggak sibuk sama diri sendiri karena yang ya gue harus punya komunitas gitu. Oke, Eca. Boleh, tapi kamu jelasin lagi kok. Aku sama dia, ya udah kamu jelasin versi kamu. Walaupun kamu fokus dengan itu, apa tapi kan bahasa kamu sendiri. Nih, berarti si cewek nanti ngejelasin yang di materi, si cowok nanti menjelaskan pengalaman atau contoh orang lain. Jadi, ya. Ya. Sibuk sendiri sama kegiatannya dia kalau pergaulan. Jadi penting buat bergaul dengan orang lain, jadi jangan sibuk sama diri sendiri. Oke. Si Gita buka renungannya di bulan Maret. Pulang pertanyaan dan nanti habis ya Audrey, nanti kita bilang Kaidolo, nanti terakhir si Gita ngejelasin. Jadi sekarang yang jelasin renungannya bukan Kainos tapi kalian yang jelasin. Iya, biar kan lu jago-jago dan juga pinter. Besok-besok presentasi di depan. Ya. Besok-besok kita kasih cerita lagi ya Kak Dua. Mereka yang cerita kan? Iya. Pakai PowerPoint. Iya, PowerPoint. Presentasi. Harus presentasi nanti kalian tanya jawab tuh. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang kurang jelas? Gitu. Debat capres. Ayo Audrey. Jadi dari kisahnya si Adi ini kita bisa tarik kesimpulan kalau kita tuh harus punya kayak komunitas atau teman-teman sebaya. Soalnya kalau misalnya kita mau menyendiri nanti kita bakal egois sama diri kita sendiri. Jadi kita harus cari teman biar bisa meningkatkan kemampuan diri kita juga. Oke. Nanti si kita terakhir. Nah, terus ketiga cewek ini pertanyaannya adalah si Adi kenapa dia kuper menurut pandangan kalian? Kok bisa sih si Adi ini kuper pulang pergaulan? Alasannya? Seseorang. Iya, menurut kalian nih seseorang nggak ada di renungan, tapi seseorang nih bisa kuper pulang pergaulan. Kenapa sih dia kok nggak mau bergaul, kayak susah bergaul? Alasannya apa? Sebenarnya dari sini yang pertama dari saya, si Adi ini ternyata pinter gitu ya kan, temannya komputer. Gitu. Iya kan, di sini kan jelasin. Dia pinter temannya komputer. Dia kan di sini ada seorang siswa kelas yang cerdas dan berbakat di bidang komputer. Jadi temannya komputer dulu gitu ya kan, no sosial. Itu yang mengakibatkan dia akhirnya jadi kuper. Ngapain sih berteman? Orang udah asik kok main komputer, main HP. Apalagi harus ada 3. Mungkin Temannya nggak mau terima dia. mungkin si Adi ini punya teman tapi nggak mau terima dia. Oke. Kalau dari sisi Echa, Mungkin dia introvert. iya dia introvert. Kenapa bisa dia introvert? Ya ada dia introvert. Iya. Karena dia introvert. Kalau dari sisi ini tadi tinggal dibalik sih. Kalau dia tadi mungkin temannya nggak mau terima dia, atau dibalik mungkin Adi nggak mau terima temannya. Iya. Iya lagi.
Pernah lihat nggak sih orang kayak gitu? Ada. Ada kan? Jadi kayak kalau dia ngomong kayaknya tinggi banget gitu, bahasa dewa gitu kan. Temannya nggak sampai nggak ngerti. Akhirnya dia merasa, kok aku nggak menyatu sama bumi. Ada lagi? Ada? Eca? Kira-kira sosok yang pintar, yang punya tampang, tapi nggak punya teman. Iya. Kalau kalian namanya egois gitu namanya. Ada kalau kayak gitu kan egois ngapain? Ya kan sama orang-orang yang nggak punya bakat. Kayaknya kalau misalnya kan kayak banyak yang temannya kan. Iya. Banyak temenin sebenarnya, tapi si orang pintar ini membatasi diri biasanya. Pernah lihat nggak sih kayak temannya pinter terus dia kayak wah ini so asik ya, gitu kan. Terus atau dia menghindar supaya teman-temannya nggak ngerti ke dia. Pernah nemu teman nggak yang pelit? Apa? Kalau kita mau ajarin dong, coba aja sendiri gitu ya kan. Lihat dong, enggak ah, udah capek-capek ngerjain. Itu zaman SD SMP sih, kalau SMA sih nggak pernah nemu teman kayak gitu. Nah, karena disangkeng kali. Next, Brandon. Nah, pengalaman kamu tentang Cooper. Kamu pernah Cooper nggak sih? Kalau nggak pernah Cooper, apa pengalaman kamu nih? Kalau kamu nggak Cooper berarti kamu banyak teman dong. Keuntungannya banyak teman apa? Banyak teman. Ya, keuntungannya apa? Diajakin makan. Jadi makan asik. Terus Sering jalan-jalan. sering jalan-jalan terus. Udah, oke. Kerugiannya? Ada ruginya nggak sih? Punya banyak teman? Aku yang naktir. Hah? Aku yang naktir. Oh. Tadi katanya di traktir temen, kamu yang traktir, yang terakhir. Oke, kerugiannya kamu yang suka ngeluarin duit. Kadang-kadang doang kan. Oh, kadang-kadang. Apalagi ada nggak kerugian kira-kira kalau banyak temen? Enggak. Oke. Oke. Jadi apa yang mau sampaikan? Mau kesaksian tentang dirimu? Pernah Cooper nggak? Kamu pemalu atau peramah atau pesilat? Gimana? Menurutmu temanmu banyak nggak Dennis? Atau cuma Rafa doang temanmu? Oh, lumayan. Berarti kamu bukan orang yang Cooper ya? Ya udah, sekarang apa keuntungan punya banyak teman dan apa kerugian punya banyak teman? Dua-dua. Keuntungannya apa, kerugiannya apa? Pertama tuh bisa saling nasehatin itu kalau misalnya ada masalah. Bisa saling nasehatin, asik, cakep, ya buat teman nasehatin. Ini dua, Bisa jadi tempat bercerita. asik, cocok. Cerita, laki-laki kamu cerita. Cerita. Bukannya laki nggak perlu bercerita, Iya. tapi langsung apa namanya istilahnya? Pria tak perlu cerita, tapi bukti nyata, asik. Iklan dong. Kerugiannya apa? Kerugiannya punya banyak teman. Contoh nih, kalau dari saya sendiri, kerugian punya banyak teman. Jadi waktu kita jadi, maksudnya walaupun kita males, kita ikut, gitu ya. Lagi males nih. Ah, bahasa lu jadi teman saya, gitu kan akhirnya kan. Ya mau nggak mau, gitu ya kan. Padahal kita mau belajar, mau istirahat, mau apa, akhirnya harus ikut teman-teman apa servernya dia. Danis? Kadang waktu belajar jadi kurang maksimal gara-gara malas nulis. Terus kerugiannya ada lagi? Banyak. Halo, kamu di sini? Apa? Cantik kali kamu. Tas atau apa tuh? Bawa baju nggak? Oh. Ya udah ganti dulu. Jangan ganti di sini. Kan bener kan? Gabut aja. Panas. Tanah. Oke, Rafa sekarang deh. Apa?
berantem, ayo Rafa pasti bisa, sama cewek kamu mah. Dia bilang mah, jentil aja tuh telinganya tuh, gampang gitu. Pernah dijerumusin nggak kamu pakai Pernah kasih? dimanfaatin teman nggak? Nah, asik, positif istirahat. Semoga ya. Kayaknya asik nih berteman sama Rafa. Iya, asik nih. Oh, cewek daftar sama Rafa. Daftar pertemanan. Dylan. Apa? Gimana? Dia nak rumahan. Kamu banyak teman? Enggak. Enggak. Hah? Dikit. Jadi kamu sekarang berarti ke keuntungan dan kerugian introvert. Tadi kan kamu sendiri itu enggak introvert. Apa sih kayak kira-kira keuntungan introvert? Salah satunya menurut aku kalau introvert itu contohnya adalah kita bisa lebih fokus, nggak ada yang gangguan, HP jarang berbunyi, gitu ya kan, teman jarang memanggil, ya nggak punya teman. Jadi kalau kita mau tidur fokus tidur, gitu ya kan, belajar fokus belajar, bengong ya fokus bengongnya. Apa nih keuntungannya introvert? Asik aja gitu, asik nggak sih? Enggak. Terus apa lagi? Kerugian? Kayaknya keuntungannya kayak ribet gitu. Kerugiannya? Hah? Gak untung gak rugi juga. Ada dong kerugiannya kalau introvert jatuh gak ada yang nolongin gitu ya kan nggak? Nah siapa nih? Gak kenal. Jatuh kayak ditanya orang siapa tuh? Enggak kenal, ke teman gue gitu. Apa lagi kira-kira? Haus minum sendiri gitu kan. Ada yang mau berbagi. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi kalau dari saya sendiri saya pernah tuh kayak gitu ya kan, dikeroyok sama orang tapi kayak karena temennya banyak, itu temen gue kayak gitu kan, masalah dan macam-macam gitu. Jadi kayak ada yang belain gitu sih. Kalau kita punya banyak relasi, apalagi kalau kita kalau di sekolah pegang kingnya gitu ya kan, siapa nih kayak bosnya di sekolah gitu ya kan, ketua geng sekolah gitu. Jadi kalau kita dekat sama dia aman hidup kita tuh, sama siapa mau berantem aman, nanti tinggal bilang dia tuh tadi gangguan gue langsung ya macam-macam ya. Jangan sampai gue denger lu sentuh dia. Gita apa? Apa yang perlu kau sampaikan? Kamu mau versi cewek atau versi cowok? Versi cewek tadi menjelaskan. Dua-duanya gitu. Nah, versi cowok keuntungan dan kerugian. Menjelaskan apa tadi? Menjelaskan dari renungan tadi. Seorang Adi yang introvert. Maksudnya gimana? Hah? Jelasnya gimana? Apa yang kamu dapat? Udah baca belum? Udah. Ya udah kamu jelasin apa yang kau dapat. Presentasi di depan. Pakai slide. Gimana ya? Adi adalah Oh, jelasin si adiknya. ya nama teman aku di sekolah. Kebetulan teman kita namanya Adi.
Kerjanya apa? Oh, kita diomongin juga. Makanya yang di belakang, depan terus. Oke, ada lagi? Kalau praktek ini kebanyakan ya. Pernah lakukan nggak sih atau BM terus? Oke, teman-teman. Jadi aku mau simpulin ya. Jadi kayak sebenarnya introvert tadi kalau komentar kita si Ayu ini kan sangat introvert, dia tidak mau bergaul karena dia sudah terbiasa dengan hidupnya yang main komputer, yang pinter. Jadi menurut dia kayaknya namanya punya teman kayak gitu. Dan ternyata itu salah. Kita dalam makhluk sosial yang harus punya relasi, yang harus berkomunikasi di sekitar kita, ya kan? Jadi yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh. Tuh, HP sih bedanya. Ini HP ini yang HP ini bisa yang dekat bisa menjadi jauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Ngerti nggak? Nih kalau kita main HP, yang jauh nih misalnya di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Padahal di sampingnya nih yang dekat jadi jauh, kagak dijauh-jauh. Karena fokus kan. Padahal lagi sama teman gitu, tapi temannya nggak ada diganggu. Oke, sudah sekarang yang tadi Audrey. Bagus dulu, kamu berdekat naik apa? Ya. Hah? Oh iya, ya dulu siapa yang enggak? Siapa? Dennis. Nanti kenapa dosa Pak? Amin. Oke, Audrey. Silakan masuk ke depan. Mau didampingi teman sama apa? Oh, singer. Tergantung Audrey lah siapa yang mau dipilih singer. Mana ya berdiri. Ya, itu singer atau sendiri? Ayo, musik gitu dong. Ayo. Hah? Siapa? Main musik. Yang tadi nih yang main musik nih. Ayo. Kalau kamu udah apa aja? Ayo Bren. Daya. Ayo dulu. Siapa namanya? Audrey, yuk bilang. Halo guys. Ade. Ada di sini ada yang rumahnya kebanjiran nggak sih? Hah? Jakarta itu apa kok? Tapi Jakut. Jakarta bagian Bekasi. Jakarta bagian Bekasi. Ayo, Audrey, nyanyi. Dulu. Musik. Coba. Enggak juga sih. Kita penyanyi salah satu musik. Tergantung. Bilang mau sama musiknya dong. Kakak dulu dong musiknya. Musik. Kakak dilihat musik. Oh nggak bisa. Ya, musik. Agak nyanyi nanti di depan.
berjejer. Ya, tenang. Nah, Udah, sini, kamu kan sini. wakilin. Nggak Kamu ada. wakilin. Nggak terwakilkan. Udah kita aja mau aturan. Cepetan sini. Coba lagi. Udah. Idul Fitri. Oke, mau nyanyi apa lagi? Lagu itu kayaknya. Tahu semuanya yang lain itu baik. Allah, indah ada gambar Nggak usah. Bentar. Lain itu baik. Bentar, ada lagi. Kayak gini. Siapa namanya? Abri. Bawa aja bukunya. Ada itu Pak. Oh, itu baik. Ayo. Musik. Tahu kan lagunya? Allah itu baik. Kertasnya mana? Enggak ada. Ada. Enggak sampai. Tipu-tipu dia tuh. Kertasnya belum ada. Belum. Oh iya. Bukan tadi kamu yang bagi? Ada kan? Iya. Ya udah Pak. Ayo. Musik. Gitu kan. Ya gitu. Ini mau share lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar persadaran namanya, Yesus luar biasa. Iya, Allah itu baik. Tadi dikunci apa tadi? Tadi kunci E. Kunci apa? Hah? Kasih setianya Tadi kunci apa ya? Yang tadi kunci. Hah? Tadi di G. Tadi di D. Di G. Oh tadi C. Berarti D. Dia lebih tinggi. G. Dia lebih Ya benar. G. Tapi Rafa nyanyi sendiri ya. Itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya
Ya, lagu kebangsaan, lagu pilihan. Bisa request dari Danis, boleh. Danis punya banyak cadangan. Lagu kesukaan. Punya album dia kan? Hah? Iya, punya album nih. Udah berapa kali launching nih? Lu berdua jangan lupa. Ayo, lagunya apa? Hari ini Rasa Bahagia. Lagu bahagia ya. Oh, baca Ci. Nggak kok orang marah orangnya marah. Tinggal dulu dah. Enggak. Mbak sama yang belum terjadi. Ini dikit lagi. Lah bagaimana? Oh, apaan sih WC belum Bagaimana? dibikin. Cacat kita Aku orangnya marah kali. Sampai gua keluar pasar gimana kan? Ya sama. Itu udah lupa pesan TK. Udah lupa pesan TK. Ayo baca Ci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Punya ke atas Danis, nggak ke samping. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Silakan dulu, nanti yang belum dapat kertasnya siapa? Saya hafalan lagi 1 menit udah ya. Udah hafal kan? Kasih gede aja Kak, kita nggak pemegang. Udah hafal kan? Karena kita hadir semua, nanti kita Kalau udah langsung dites sama Udin. Ayo Adi langsung. Wah, susah. Sabar dong. 30 detik. Itu kan oh, sama aja. Buset, udah lama semua udah ada satu. Audrey dari cowok dulu. Bebas nih bebas. Kalau udah selesai harus ditos. Terus bilang good job. Atau apa nih? Oke. Good boy. Like you. Ayo berdiri. Kamu udah belum? Udah hafal? Udah. Kamu di sini dulu. Ayo teman kita mau sama-sama dulu, baru satu atau kamu dulu sendiri. Bebas. Ayo berdiri. Oke. Tes. Ini mau aja nih suruh-suruh. Belum. Belum disuruh perasaan. Ayo pelan. Ini udah duduk fotokopi sama Kak Enos. Jadi fotokopi lagi. Jangan lagi. Kak itu dapat banget. Nyicip atau nyicip? Si Pandu gini, apa kamera?
kemarin udah belajar pertama kebaikannya. Terus di sini ada pay it forward. Apa artinya? Pay it forward apa artinya? Yang jago bahasa Inggris siapa? Pay it forward. Bayar beli, bayar balik. Oke, kalau di sini artinya ini ya, pay it forward itu menerima dan meneruskan, ya, menerima dan meneruskan. Menerima maksudnya ini adalah ketika kita menerima kebaikan, kita juga meneruskan kebaikan itu. Jadi ada di sini sebuah film, kita simak ya. Tolong Keras kita matikan lampunya. Sinyalnya pakai wifi apa? Wifi kenapa? Loading tuh? Kan dulu. Oh belum ini. Dulu. Wish. Happy birthday. Kok mati lagi? Suaranya berapa? Udah kita cek. Hah? Kali ini film yang mau diceritain adalah film Ini dari sini, bukan dari Pay sini. It Forward. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan Yang langsung penting aja ada kita masuk ke videonya. Tulis loh berapa? Iya kan? Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Trevor. Dia adalah anak yang baru aja lulus dari sekolah dasar dan ini adalah hari pertamanya belajar di SD. Pada hari pertama masuk sekolah, dia mendapatkan wali kelas bernama Pak Simon yang mengajar di kelas ilmu sosial. Untuk mengajari anak-anak yang baru masuk SMP ini tentang kehidupan dan supaya mereka berinteraksi langsung dengan namanya belajar di Trevor. Dia adalah Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Trevor. Dia adalah anak yang baru aja lulus dari sekolah dasar dan ini adalah hari pertamanya belajar di SMP. Pada hari pertama masuk sekolah, dia mendapatkan wali kelas bernama Pak Simonet yang mengajar di kelas ilmu sosial. Untuk mengajari anak-anak yang baru masuk SMP ini tentang kehidupan dan supaya mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat, Pak Simonet memberikan tugas kepada mereka untuk mencari sebuah ide yang bisa mengubah keadaan sekitar dan tugas itu harus diwujudkan dalam aksi nyata berupa proyek sosial. Tugas ini adalah tugas tahunan yang artinya selama mereka berada di kelas 1 SMP, mereka harus membuatnya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi sepulang sekolah dengan sepedanya, Trevor berkeliling untuk mencari inspirasi demi mendapatkan sebuah ide untuk proyeknya. Dia pun sampai di sebuah tempat yang ditinggali oleh para gelandangan. Dari situ pun dia mendapatkan ide untuk proyek sosialnya. Jadi dia memutuskan untuk membawa satu orang gelandangan tadi ke rumah dan memberikannya makan bahkan mengizinkannya menginap di rumah. Orang ini bernama Jerry. By the way, santai banget Trevor bawa gelandangan masuk rumahnya. Kemana orang tua Trevor? Ibunya Trevor adalah single parent, namanya Arlene. Semenjak ayah yang suka KDRT dan suka mabuk itu pergi meninggalkan mereka, ibunya harus bekerja apapun untuk menghidupi dirinya dan juga Trevor. Seperti terpaksa menjadi pelayan di sebuah bar dan menjadi pelayan di sebuah game station. Dia pun keseringan pulang malam sampai-sampai dirinya hampir gak punya waktu untuk Trevor. Karena menjalani kehidupan yang seperti ini dan mungkin agak kurang bisa menanggung beban ini sendirian, Arlene pun menjadi pecandu alkohol, hal yang sangat dibenci oleh anaknya Trevor. Bahkan keesokan paginya, Trevor ngambek karena mengetahui ibunya berbohong dan sering minum alkohol diam-diam. Ketika mereka lagi berdebat tentang itu, Jerry yang habis mandi ini pun keluar dan membuat Arlene terkejut dan langsung menyuruh Jerry keluar dari rumahnya. Sedikit kekacauan pun terjadi di pagi hari. Trevor menjelaskan ke ibunya kalau orang yang baru aja diusir keluar adalah temannya. Arlene bilang Trevor gak boleh punya teman seperti itu dan sembarangan membawa orang asing ke dalam rumah. Jadi Trevor mengatakan kalau itu adalah sebuah proyek sosial yang disuruh Pak Simonet. Arlene pun kesal dan pergi ke sekolah, kemudian langsung melabrak Pak Simonet dan komplain soal tugas yang diberikan kepada Trevor. Pak Simonet menjelaskan itu adalah sebuah proyek yang diberikan setiap awal semester untuk menginspirasi murid-muridnya. Pak Simonet juga nggak tahu gimana murid-muridnya ini akan menafsirkan proyek tersebut.
dan menyarankan kepada Arlene, kalau mau komplain silakan tulis aja komentar di kotak saran. Kemudian Arlene pun pergi meninggalkan Pak Simone. Pada hari berikutnya, Arlene kaget karena mendengar ribut-ribut di garasinya. Dia pun bangun dengan membawa senapan double barrel dan memeriksa garasi. Di situ dia menemukan Jerry lagi membenarkan mobil truk Arlene yang rusak. Jerry membetulkan mobil itu supaya Arlene bisa menggunakannya kembali atau paling nggak bisa menjualnya dengan mudah. Arlene pun bertanya, apa hubungannya dengan Trevor? Jerry pun menjelaskan bahwa Trevor hanya ingin membantunya kembali mandiri. Jadi Trevor memberinya sedikit uang dan dari situlah Jerry bisa mendapatkan pakaian yang layak dan pekerjaan di sebuah motel. Arlene pun kaget mendengarnya karena Trevor mau menyedekahkan uang tabungannya untuk menolong orang lain. Jerry juga menceritakan kehidupannya sebagai gelandangan. Ketika dia harus tidur di tempat sampah dan menjadikan koran sebagai selimut ketika dia tidur, disitulah dia menyadari bahwa hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Jadi ketika Trevor datang menawarkan bantuan, dia langsung menerimanya. Jerry juga menjelaskan bahwa memperbaiki truk ini bukan karena ingin membalas budi kebaikan Trevor. Dia hanya ingin meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain atau istilahnya pay it forward. Arlene pun kemudian penasaran dengan konsep pay it forward. Jadi dia meminta penjelasan dari Jerry. Ibunya yang mendengarkan cerita Jerry tentang konsep pay it forward yang Trevor buat pun kagum dengan ide anaknya dan mulai menerima Jerry sebagai teman Trevor. Pay it forward adalah sebuah proyek sosial yang Trevor pikirkan. Proyek ini dimulai dari dirinya yang harus melakukan sebuah kebaikan besar untuk 3 orang. Kemudian dari 3 orang tadi akan melakukannya untuk 3 orang seterusnya sehingga kebaikan akan terus bertambah dan bertambah. Dibandingkan dengan proyek teman-temannya, Pak Simone menganggap kalau ide Trevor patut dipuji karena proyek Trevor membuatnya langsung berinteraksi dengan dunia sosial. Itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Simone. Sepulang sekolah, Trevor mengunjungi rumah Jerry. Namun sayang, Jerry nggak keluar menemui Trevor yang mendatanginya karena Jerry lagi makin narkoba. Ya, Jerry memang pecandu sejak awal. Hidupannya sebagai pecandu narkoba lah yang membuat dia terpuruk di tempat sampah. Trevor pun menganggap Jerry adalah bahan proyeknya yang gagal dia bantu. Trevor pun memutuskan untuk mencari orang kedua dalam proyeknya. Kali ini dia memilih Pak Simone. Pak Simone ini adalah seorang guru yang baik, tapi ditakuti oleh murid-muridnya karena wajahnya punya luka bakar. Jadi Trevor berpikir mau membantu Pak Simone dengan mengenalkannya pada ibunya sendiri. Jadi ketika di sekolah, dia memberikan surat kepada Pak Simone, surat palsu yang dituliskannya dengan mengatasnamakan ibunya yang mengundang Pak Simone untuk datang ke rumah. Umpan yang dilempar pun dimakan sama ikan. Malam itu, Pak Simone datang ke rumah Trevor. Namun keadaan jadi awkward ketika mereka berdua sadar kalau Trevor yang membuat semua ini terjadi. Pak Simone pun langsung pamit tapi dicegah sama Arlene. Mereka pun berdua berbicara singkat tentang kejadian yang sebelumnya dan memutuskan untuk makan malam sambil membicarakan tentang Trevor di sekolah. Namun diskusi selesai ketika teman Arlene datang. Trevor pun merasa gagal lagi dalam proyeknya. Tujuan Trevor mempertemukan mereka berdua sebenarnya gak cuma untuk membantu Pak Simone, tapi untuk ibunya juga supaya ibunya berhenti menjadi pecandu alkohol. Trevor juga gak mau ibunya bersama ayahnya lagi. Trevor juga mengutarakan kemarahannya dan kekesalannya pada ibunya yang menurutnya selalu mengacaukan semua hal. Bahkan Trevor menyebutkan kalau dia benci banget dengan ibunya. Mendengar hal tersebut, Arlene pun refleks menampar Trevor. Karena hal tersebut, dia pun pergi ke dapur mencari-cari minuman keras untuk melepaskan stresnya. Tapi nggak jadi karena langsung keingat sama Trevor dan menyadari kalau itu adalah sebuah kehilafan. Setelah menenangkan diri, dia pun kembali ke kamar Trevor dan menemukan Trevor yang udah gak ada di dalam kamar. Arlene pun panik dan menelpon Pak Simone untuk membantunya mencari Trevor. Mereka pun mencari Trevor di sebuah terminal dan untungnya mereka berhasil menemukannya tepat waktu sebelum seorang pedofil mengambil kesempatan dalam kesempitan. Arlene pun meminta maaf kepada Trevor dan menyesal atas sikapnya yang menjadi pemabuk selama ini. Ibu dan anak ini pun akhirnya berbaikan. Arlene berterima kasih kepada Pak Simone yang udah membantunya dan mengajak Pak Simone untuk makan malam kapan-kapan. Sore nih, kita terpaksa masuk ke drama sedikit, soalnya berhubungan juga dengan cerita intinya. Oke, kayaknya Pak Simone pun baper juga dengan Arlene. Jadi suatu hari, dia sengaja stalking ibunya Trevor di tempat kerja sebagai modus untuk mengajak ibunya Trevor makan malam. Jadi mulai saat itu, kebersamaan Pak Simone dan Arlene semakin sering. Sampai akhirnya, mereka mulai menunjukkan keseriusan terhadap hubungan mereka. Namun, Pak Simone tiba-tiba nggak pede dan meninggalkan Arlene begitu saja. Di hari yang lain, Arlene pergi ke rumah Pak Simone, minta penjelasan soal kejadian tadi.
Arlene bilang dia nggak peduli dengan kondisi Pak Simonet yang punya luka bakar atau trauma yang dia hadapi. Bagi Arlene, Pak Simonet tetap ganteng dan karismatik. Cie. Tapi Pak Simonet yang udah terbiasa dengan hidup sendiri dan hidup secara teratur berkata bahwa dia nggak yakin dengan dirinya kalau menjalani hubungan dengan wanita. Karena itu pertama kali baginya. Arlene malah menganggap kalau itu cuma alasan Pak Simonet menolak dirinya karena dia cuma wanita rendahan yang kerja di bar dan gas station. Arlene pun lalu pergi meninggalkan Pak Simonet. Di lain hari, Trevor berpikir kalau project Pay It Forward-nya gagal dan gak cuma Gary dan Pak Simonet, dia juga gagal melakukan kebaikan untuk Adam. Adam adalah teman sekelasnya yang selalu mendapatkan bully dari anak kelas lain. Trevor sering melihat itu, tapi dia memilih membiarkannya karena dia takut untuk melawan mereka. Suatu ketika, Pak Simonet menegur Trevor karena dia nggak masuk kelas Pak Simonet. Trevor pun menyalahkan Pak Simonet karena udah berhari-hari nggak menghubungi ibunya. Trevor menganggap kalau Pak Simonet adalah pria yang nggak gentleman karena nggak mau menelpon ibunya. Trevor yang masih bocah kecil ini mau kalau Pak Simonet menggantikan posisi ayahnya di rumah. Dia khawatir kalau ayahnya kembali, maka ibunya akan mendapatkan kekerasan lagi. Jadi Pak Simonet pada malam hari memutuskan untuk datang ke rumah Trevor, berbicara pada ibunya, dan mereka pun memulai apa yang harus mereka mulai dari tadi. Ya gitulah. Keesokan paginya nih, pas Pak Simonet mau ke WC, ketemu deh sama Trevor. Terus Trevor bilang, "It's work, project Pay It Forward-nya berhasil." Dan dia juga langsung menyuruh Pak Simonet untuk meneruskan kebaikannya pada orang lain. So, Pak Simonet dan ibunya Trevor sekarang udah resmi menjalin hubungan dan Trevor senang banget sama hal itu. Sayangnya, kebersamaan mereka cuma sebentar karena ayahnya Trevor kembali pulang ke rumah. Hal itu membuat Pak Simonet terpaksa pamit pulang dan Trevor pun jadi sedih. Malam berikutnya, Arlene menemui Pak Simonet dan meminta maaf karena dia sepertinya harus memberikan kesempatan kedua pada suaminya. Pak Simonet mengungkapkan kekhawatirannya pada Trevor. Khawatir ayahnya nggak cuma melakukan kekerasan pada Arlene, tapi juga pada Trevor. Ternyata Pak Simonet punya pengalaman yang serupa terkait KDRT. Bahkan luka bakar yang dia dapatkan adalah ulah dari ayahnya yang mabuk ketika dia berumur 16 tahun. Dan terbukti kekhawatiran Pak Simonet pun terjadi. Suatu hari di rumah, ayahnya kesal karena Trevor nggak mau menegurnya. Dia malah mengancam akan menendang Trevor kalau Trevor memutar musik terlalu nyaring di kamarnya. Melihat hal itu, Arlene pun mengusir suaminya dari rumah dan meminta maaf kepada Trevor karena udah melakukan kesalahan dengan menerima ayahnya di rumah. Project Pay It Forward yang Trevor pikir gagal, ternyata tanpa dia sadari berhasil dijalankan oleh orang lain. Jerry, gelandangan yang pernah Trevor tolong, berhasil menghentikan seorang wanita yang mau membunuh dirinya di jembatan. Itu adalah Pay It Forward kedua yang dia lakukan setelah Pay It Forward pertama ketika dia membenarkan prak ibunya Trevor. Tanpa sepengetahuan Trevor pun, Arlene ternyata melakukan Pay It Forward. Arlene pergi menemui ibunya yang sekarang memilih hidup sendiri bersama para gelandangan. Ibunya hidup seperti ini selama 3 tahun semenjak dia dan Arlene berselisih. Kedatangan Arlene mengunjungi ibunya adalah untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah ibunya perbuat. Apapun yang udah terjadi, Arlene lebih memilih mengikhlaskan semuanya dan memperbaiki hubungan dengan ibunya. Ketika ibunya bertanya pada Arlene apa yang membuat dia melakukan ini, Arlene pun menceritakan tentang project Pay It Forward yang mengharuskan ibunya nanti berbuat sesuatu kepada orang lain. Jadi yang dilakukan nenek ini adalah menolong seorang pencuri yang kebetulan lagi dikejar-kejar sama polisi. Nenek ini pun membawanya ke tempat dia tinggal, di komplek gelandangan. Di sana, si nenek menceritakan tentang Pay It Forward kepada si pencuri ini. Kemudian suatu hari, pencuri ini masuk ke rumah sakit karena mendapatkan luka tusukan. Kebetulan, pada hari itu, rumah sakit lagi rame-ramenya pengunjung. Di saat yang bersamaan, ada seorang bapak-bapak yang membawa anak perempuannya yang terkena asma parah. Namun perawat menolak memberikan perawatan karena si pencuri ini lebih gawat karena kehilangan banyak darah. Kemudian, si pencuri ini teringat dengan pesan Pay It Forward dari si nenek. Dia pun beranjak dari tempat duduknya, memarahi perawat dan menyuruhnya untuk segera menolong anak si bapak ini. Bahkan dia sampai mengeluarkan senjata api, menembakkannya ke lantai dan menyuruh perawat untuk bergerak cepat dalam menolong anak perempuan tadi. Karena hal bodoh itu, dia pun akhirnya ditangkap. Tapi efeknya, anak perempuan si bapak tadi langsung mendapatkan penanganan. Sebelum ditangkap, si pencuri tadi sempat menyampaikan pesan Pay It Forward kepada si bapak. Di lain cerita, ada seorang wartawan bernama Chris lagi meliput kejadian penyanderaan di sebuah rumah. Namun sial buat Chris, ketika si pelaku melarikan diri, mobilnya ditabrak yang berakibat mobilnya rusak parah. Melihat kejadian ini, datanglah si bapak tadi yang ternyata tinggal di dekat situ. Gak tanggung-tanggung, dia ngasih mobil Jaguar miliknya kepada Chris. Chris pun gak percaya dengan rezeki yang baru dia dapatkan.
Beberapa hari setelahnya, Chris malah mendapatkan BPKB mobil itu. Jiwa penasarannya pun keluar. Sebagai wartawan, dia pengen tahu kenapa si bapak yang ternyata pengacara kondang ini mau ngasih barang mewah ke orang yang gak dikenal. Akhirnya bapak tadi bilang, karena Chris udah mendapatkan BPKB-nya, Chris harus pay it forward. Chris pun bertanya, apa itu pay it forward? Si bapak pun menceritakan kejadian di rumah sakit. Jaguar yang diberikan adalah bentuk syukur karena anak yang berhasil diselamatkan di rumah sakit. Chris pun tertarik untuk menelusuri gerakan pay it forward ini dan berencana untuk menuliskan cerita proyek ini untuk majalahnya. Jadi dia pun mulai mencari pangkal pay it forward dari bapak pengacara tadi ke si pencuri. Dia pun bertemu dengan si pencuri yang lagi dipenjara di kota LA. Pencuri ini pun bercerita ketika di kota Vegas, dia ditolong sama nenek-nenek yang tinggal di lingkungan gelandangan. Berbekal informasi itu, Chris pun pergi dari kota LA ke kota Vegas menggunakan mobil Jaguar miliknya untuk mencari si nenek. Setelah mencari kesana kemari, Chris pun bertemu dengan si nenek tadi. Berceritalah si nenek tentang pay it forward yang berasal dari Project Trevor. Setelah mendapatkan alamat Trevor, Chris pun pergi ke rumah Trevor saat Trevor ulang tahun. Awalnya Arlene menolak kedatangan Chris. Jadi Chris pun menjelaskan kepada Arlene kalau Project Trevor udah menjadi sebuah gerakan, bahkan sampai ke kota LA. Akhirnya Trevor diwawancara sama Chris di sekolah terkait Project Pay It Forward. Di sesi wawancara itu, Trevor bilang bahwa dunia ini sebenarnya nggak terlalu menyebalkan. Menyebarkan dan menularkan kebaikan adalah salah satu cara untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Cinta Pak Simonet dan Arlene pun bersemi kembali setelah terinspirasi dari wawancaranya Trevor. Ketika jam sekolah selesai, Trevor melihat Adam mendapatkan pukulan lagi. Kali ini, dia memberanikan diri untuk membela Adam. Trevor pun ikut didorong-dorong dan dibully. Karena salah satu dari anak nakal tersebut membawa pisau lipat, gak sengaja Trevor terkena tusukan di bagian vital. Trevor pun meninggal dunia di rumah sakit karena nggak bisa diselamatkan. Melihat sesi wawancara Trevor yang ditampilkan di TV, membuat Arlene dan Pak Simonet sedih banget atas kepergian Trevor. Malam itu, Pak Simonet melihat keramaian di luar rumah. Jadi dia pun membangunkan Arlene. Ketika mereka keluar, banyak banget orang yang datang ikut berduka cita atas kepergian seorang anak kecil yang luar biasa, yang berhasil menyebarkan pesan kebaikan. Trevor memang udah meninggal dunia, tapi proyek peninggalannya menjadi sebuah pesan kebaikan yang fenomenal. Pay It Forward menjadi viral dan menjadi sebuah gerakan di kota-kota lain. Pesan yang ditangkap dari film ini adalah, jangan memilih kepada siapa kita berbuat baik, karena kebaikan apapun yang kita lakukan gak akan disia-siakan oleh Tuhan. Teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa jika kita telah berbuat baik. Terima kasih yang udah nonton. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Apis Putra, Tudik.
kebaikan itu terhadap orang lain, siapapun itu, lakukan kebaikan itu. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang pay it forward. Tadi yang kakak bilang itu menerima dan meneruskan. Nah, sekarang di sini kan ada aktivitas dan proyek penerapannya itu merencanakan, merencanakan secara skematis. Nah, di atas kertas siapa saja yang akan menjadi target pay it forward kamu, ya? Ingat, berarti minggu ini target kebaikan kamu harus ditulis di kertas. Nanti kakak akan lihat. Atau sudah ada target kamu kebaikan yang akan kamu lakukan? Sudah ada ininya kamu? Jadi kita akan mengikuti seperti yang si Trevor itu 3 subjek kebaikan yang akan dilakukan, dan bilang kepada orang itu juga kebaikan yang kamu lakukan itu berbuat baiklah kepada orang lain juga. Nih ketika kakak nih berbuat baik sama Dylan, dan Dylan juga bilang kalau kakak berbuat baik kepada Dylan, kakak mengatakan kepada Dylan bahwa Dylan harus berbuat baik kepada orang lain, ya. Jadi target kamu yang akan kamu lakukan udah ada belum? Ininya kamu, bayangan kamu yang akan kamu lakukan target kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang lain? Ya, bisa Shena? Ketika kamu membantu teman kamu yang kesusahan belajar, itu juga target kebaikan, ya. Terus ketika kamu menolong ibu guru di sekolah sedang membawa apa mungkin berat bawaannya atau apa, atau ketika kamu membantu seseorang menyeberang di jalan, itu adalah proyek minggu ini. 3 subjek yang bisa kalian lakukan.
Itu yang berarti bahwa kita harus melakukan kebaikan terus menerus. Bukan harus 5, bukan harus 10, tetapi apapun yang bisa kita lakukan, berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau Sena, udah ada belum kebaikan yang kamu lakukan? Hah? Bantu di mana? Itu kerja kelompok atau memang inisiatif kamu untuk menolong? Inisiatif. Kita gapura, ini gapura nih, gapura kan. Terus itu proyek bersama. Ada nggak kamu di bagian itu gitu, atau bagian orang lain gitu? Tapi kamu datang inisiatif membantu. Hah? Proyek bersama. Nah, itu kalau proyek, hah? Apa? Nah, jadi beda ya. Kalau proyek bersama, ya memang kita udah harus ikut mengerjakan itu ya. Kalau proyek bersama, tapi kalau misalkan kita nggak ikut ambil bagian di dalam ini, terlibat harusnya, tetapi ikut menolong, nah itu yang dimaksud dengan kebaikan. Oke, sampai di sini cerita kita. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jadi minggu depan kakak akan nanya follow-up-nya. Kita akan nanya ini, kita akan sharingkan, ya? Ngerti ya? Ngerti dong? Masa nggak ngerti? Oke? Oke, dicatat dulu mapnya. Jadi tadi mapnya apa tadi kakak bilang? Kata kuncinya apa? Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, ya. Melakukan kebaikan terhadap orang lain, siapapun. Ayo dicatat berapa? Ini udah kan nanti. Nanti aja. Ayo dicatat. Ibadah ya ada yang ngomong. Sudah? Sudah ditulis? Berapa tulis berapa? Nanti kamu pulang dari sini, dilihat mama nggak ada, kamu tulis apapun. Tulis Kamu apa? ada pulpen? Pulang jalan dengan Udah tangan cepat. pamar. Ayo. Dari film tadi apa ini? Papi, tadi paginya. Kebaikan apa yang bisa kamu lakukan? Masa kamu lagi pulang dari SBY nggak ada tulisanmu? Kita juga. Jen. Ayo. Sampai jam 5 ya. Ah iya. Apa lo? Ayo catat. Rekor nggak ada. Iya, Ya, iya. nggak ada. Apa ya? Lulus apa, Miss? Miss. Tadi kamu nonton filmnya apa? Dicatat pulpenmu kemana? Iya, Miss. Itu pulpen siapa? Dan
Kakak mau yang mana ini? Isinya sama nggak? Sama kok. Beda. Tapi jangan dada. Panas. Itu apa? Sama. Paha. Nggak suka dada, suka ini. Kayaknya dulu mahal dari sama kayak sama kasih mahal. Oh, di kantornya. Enak kata-kata. Kemarin ada orang tua yang nonton sama aku lihat. Jadi letakkan kamu jawabnya Sama aja. sama. Gua anak dulu kenyang baru dulu. Udah selesai baca sama. Aduh, minumannya manis banget. Minum siapa nih? Korban nih. Kenapa? Gak tau sih, kalau menurut aku manis banget. Iya kan? Ya udah, Bisa itu. biar netralizer lihat mukanya Rafa. Biar nggak terlalu manis. Jadi langsung gitu. Bukan gue yang ngomong ya. Aku mau tambal, aku Udah pakai punya lu aja kocak. Sambal nih. belum mau. Kagak itu Brandon. Ih, kayak apa?
ada mie goreng. Adanya mie goreng. Iya Kak. Iya kali bakmi kan yang nggak ada warna begitu kan cuma kayak sayur kayak. Ada beberapa jenis mungkin paling nggak lihat. Nggak ada, sumpah. Nggak ada Kak. Saya tanya dulu orangnya, kamu pesan apa? Oh. Mungkin bakmi tapi maksudnya mau bilang mie goreng. Kakak adik itu. Ya nggak salah sih. Kenyang. Iya Kak. Jangan pinggalin bilangnya. Kan hilang. Oh iya iya. Satu yang jagain, lu nggak tahu nih ada 5 cewek. Itu kalau bilangnya hilang gimana? Siapa yang tahu nanggap? Dia lagi. Apa ya dulu bilangnya? Bilang kalau tinggal kalau bilang nggak apa-apa kan gitu dulu. Ngapain lu naksir? Nah. Tapi Hah? Tapi ih, oh iya. Oke. MMP. Ini aja yang ada yang jatuh kayaknya no. Namanya Karapa. Kak Sela. Itu juga kekadiran. Mau belajar gitar nggak? Gitar, piano, biola, saxophone. semua Belajar di Kak. sini. Recorder. Iya banget. Itu aja tadi yang ngajarin. Tanya lagi. Ya. Go. Oh, mantap dong. Anaknya sambel. Ada Go. kafe. Biasa cewek Kak. Nih. Bisa
ini? Mau bawa pulang? Ini udah. Guys, ini guys sudah selesai guys. Ini ada Danis guys. Nama aku Dani. Dylan. Nama aku Dani. Kan kembar. Ini Dylan guys. Hai Dylan. Nama aku Dani. Langsung ngambek. Ini Brandon. Yes. Halo Brandon.